Pemirsa, Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang direvisi dinilai memperlemah agenda pemberantasan korupsi. Produk undang-undang ini memperlihatkan DPR kini semakin tidak memiliki keinginan yang sungguh-sungguh untuk memberantas tindak pidana korupsi. Undang-Undang MD3 yang dibuat di ujung periode DPR 2009-2014 ini juga terkesan untuk memberikan kekebalan hukum kepada anggota DPR. Sebab pemirsa, dalam pasal 245 ayat 1 Undang-Undang MD3 memuat ketentuan bahwa penyidik termasuk dari kepolisian dan kejaksaan harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Mahkamah Kehormatan Dewan untuk memeriksa anggota DPR yang terlibat tindak pidana. Ada apa di balik Undang-Undang MD3 ini? Benarkah DPR ingin membentengi dan mengistimewakan diri agar tidak terjamah hukum saat ia terlibat korupsi? Kita akan mendiskusikan langsung dengan narasumber saya yang sudah ada di studio, yaitu dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Perubahan MD3, yang juga sekaligus Direktur Indonesia Parliamentary Center, Sulastyo. Mas Tio, terima kasih bergabung sama kami. Terima kasih. Apa kabar? Assalamualaikum. Selamat malam. Kita juga sudah berusaha mengundang narasumber dari DPR, ya, tapi sampai detik ini belum ada kabar yang menggembirakan, gitu kan? Mungkin teman-teman di DPR sedang sibuk buka puasa bersama, menghabiskan anggaran tahun ini. Ya. Oke, Mas Tio. Ya. Ada apa dengan DPR ini? Ini prestasi yang luar biasa. Satu hari sebelum kita sibuk coblos pemilu, tanggal 8 Juli ternyata Undang-Undang MD3 jadi. Saya kira kalau dari sisi waktu ya, sebenarnya undang-undang ini juga dibuat sangat terlambat. Kenapa sangat terlambat? Karena banyak hal itu dibuat setelah hasil pemilu keluar, saya kira. Dan ini kan juga menjadi problem di undang-undang ini, seperti salah satunya pembentukan fraksi dan pemilihan pimpinan. Itu sudah kami protes sejak awal gitu. Nah, tapi begitu setelah Pilpres dan dengan alasan ingin mengebut proses ini, mereka kemudian tiba-tiba melakukan pembahasan dan mengetok palunya tanggal 8 kemarin, satu hari sebelum kita melaksanakan Pilpres. Kok kesannya kucing-kucingan ya? Saya sembunyi-sembunyi gitu. Merasa memang mungkin itu mungkin ada niat atau seperti apa, karena memang ini sesuatu yang saya lihat sangat terburu-buru ya. Kalau kita lihat sengaja mengejar momentum ya. Bisa diduga begitu, saya kira ya. Padahal ini revisi Undang-Undang Nomor 27 2009 ya. Iya, betul. Jadi tidak semua kan yang revisi terkait pasal-pasal tertentu. Bagaimana Anda melihatnya? Sebenarnya kalau rekomendasi dari kami sangat banyak, misalnya bagaimana misalnya undang-undang ini harus bisa mengakomodir putusan MK soal peran legislasi DPD. Nah, itu memang sudah diakomodir, tapi kan juga banyak pasal lain. Nah, salahnya adalah undang-undang ini kemudian memasukkan banyak hal yang justru tidak berada di dalam agenda yang penting untuk dilakukan revisi. Agenda siapa ini? Kalau agenda mereka yang berkepentingan mengamankan diri kan sudah masuk juga kan? Betul. Jadi kalau saya anggota DPR yang diindikasikan terlibat tindak pidana korupsi, nggak boleh seenaknya dong diperiksa begitu saja kan? Betul. Nah, itu yang saya lihat juga begitu. Jadi setidaknya memang undang-undang ini saat ini memang bisa dibilang suatu langkah mundur dari undang-undang sebelumnya. Tapi termasuk kreatif juga Mas Tio ya, anggota DPR kita ya sekarang ini. Saya kira ini bukan saja kreatif, tapi dia memanfaatkan kekuasaan yang dia miliki. Konstitusi sudah menyatakan kekuasaan membentuk undang-undang ada di DPR dan Presiden, dan DPR memanfaatkan itu sekarang untuk membentengi kepentingan mereka. Saya kira. Ya, Mas Tio, ini dari catatan saya bahwa Undang-Undang MD3 ini disahkan dan dihadiri oleh fraksi-fraksi partai koalisi pendukung kedua capres yang sedang berlaga juga. Artinya mereka juga tahu, ya, walaupun dalam prosesnya ada beberapa fraksi yang memilih walk out gitu kan. Artinya kan ini proses politik yang berlangsung di parlemen, dan ini adalah produk politik yang harus diikuti. Ini bagaimana nih petanya sekarang ini? Itu yang saya bilang hasil pemilu. Jadi ketika hasil pemilu, mungkin kalau ini dibahas sebelum hasil pemilu atau bahkan jauh sebelum Pilpres, peta koalisinya nggak akan begitu. Iya. Peta koalisinya mungkin nggak akan begitu. Tapi kan ini saya kira memang ada politik yang sudah terlalu dalam masuk ke wilayah undang-undang yang nanti akan melaksanakan undang-undang ini adalah masyarakat, publik. Nah, ini yang saya kira satu praktek yang kurang baik dilakukan oleh DPR. Ya memang mereka bisa berdalih bahwa kami tidak seperti itu. Tapi saya kira fakta menunjukkan itu, bahwa dari koalisi yang membentuk yang mendukung dan yang menolak saja itu sudah terkait dengan Pilpres, saya kira. Ini kan satu hal, apakah ini memang akan berlangsung permanen ke depan, itu kan juga tidak ada jaminan, saya kira. Bisa di-MK-kan juga kan ini? Saya kira ya. Kami di koalisi itu akan berniat pasti akan maju. Pasti, karena ada dua hal yang kami kira itu fatal. Ini kok belakangan ini mana sih produk
dari DPR yang nggak di MK kan? Sebenarnya yang salah siapa ini? Mereka yang membuat legislasi itu kualitasnya dipertanyakan ya kan? Atau pengawasan dari masyarakat, termasuk ada teman-teman itu kecolongan melulu gitu? Saya kira yang pertama begini ya, kita harus agak hati-hati terhadap peran DPR ya. Memang betul menurut konstitusi dia punya kekuasaan membentuk undang-undang. Tapi kan harusnya DPR harus sadar bahwa ada beberapa undang-undang yang terkait langsung dengan kepentingannya. Kita boleh sebut undang-undang pemilu, undang-undang MD3. Harusnya nggak boleh gitu Mas, itu kan kayak jeruk minum jeruk gitu. Nah, saya kira itu yang harus ada satu yang khas ya di situ ya. Nah, DPR sendiri kan juga masih belum bisa kemudian memberi akses yang luas kepada publik. Kalau kita lihat di undang-undang MD3 yang sekarang, rapatnya masih dimungkinkan tertutup, dan menentukan rapat tertutup itu tidak ada alasan yang memadai, alasan yang jelas. Jadi suka-suka saja. Jadi sepihak ya? Ya, jadi begitu pimpinan itu ingin tutup ya tutup gitu loh. Padahal kan ya itu tadi jeruk makan jeruk, potensi kepentingannya luar biasa gitu. Dan dalam konteks undang-undang MD3 yang sekarang terbukti. Kalau kita lihat undang-undang MD3 ini yang mengatur tadi soal pemeriksaan, toh tidak berlaku bagi DPD, kenapa tidak berlaku? Jadi Kenapa hanya khusus anggota DPR. DPR. Kenapa tidak berlaku bagi DPD? Padahal anggota DPD, mohon maaf, juga punya potensi kan melakukan tindak pidana kan? Ya, kalau anggota Juga DPD, anggota DPRD. Gitu. Kalau anggota DPD punya potensi, kalau anggota DPR sudah. Jadi makanya perlu buru-buru memproteksi diri gitu kan. Saya melihat ya, Mas Tio, bahwa semangatnya anggota DPR kita sekarang ini bukan mewarisi sebuah warisan yang bermuara kepada upaya pemberantasan korupsi. Ya, saya tidak tahu ketika ini dikedepankan, ini kan jadi kesannya menghambat, memperpanjang akses atau jalur birokrasi ketika seorang anggota DPR harus diperiksa gitu kan. Ada yang namanya Dewan Mahkamah Kehormatan. Itu apa itu? Sebenarnya ini nama lain ya. Kalau saya lihat di naskah ini kan sebenarnya memang di undang-undangnya sekarang ini namanya berubah. Kalau yang sebelumnya Tadinya itu apa? Dewan Kehormatan, sekarang jadi Mahkamah Kehormatan Dewan. Gitu. Nah, memang ini berbeda sekali karena kalau yang sebelumnya dia hanya diatur kurang lebih 9 pasal kalau saya nggak salah ya di Undang-Undang 27 tahun 2009 itu dari pasal 123 sampai 129. Sekarang dia diatur 31 pasal. Wow, luar biasa. Dan itu yang tadi salah Ini satunya. menyangkut ruang lingkup wewenang tugasnya. Betul. Dewan Termasuk Mahkamah kemudian ada satu klausul ya saya kira di pasal 124 itu yang menyatakan bahwa kalau dia tertangkap tangan melakukan tindak pidana itu harus diperiksa dulu. Baru kemudian ditentukan nasibnya begitu. Saya kira ini yang aneh. Kenapa Mahkamah Kehormatan Dewan menentukan nasib seorang yang disangka melakukan tindak pidana? Padahal undang-undang kita KUHP sudah mengatur itu. Tindak pidana korupsi, kalau dia melakukan tindak pidana korupsi juga sudah mengatur itu. Kenapa harus ini ada campur tangan lagi dari Majelis Kehormatan Dewan? Padahal undang-undang MD3 dan semangat Dewan tidak ke situ. Hak membela diri Dewan kan bukan untuk itu. Betul. Dia tidak bisa dipersalahkan kalau dia memang mengungkapkan fakta di persidangan atau di rapat misalnya. Nah itu tidak bisa dituduh pencemaran nama baik, itu yang dimaksud saya kira. Bukan dalam konteks melakukan tindak pidana yang nggak ada urusannya dengan rapat-rapat dewan. Gitu. Iya. Mungkin setelah Undang-Undang MD3 ini disahkan, Anda dan teman-teman lain bersemangat untuk jadi anggota DPR? Saya kira kalau semangat itu banyak ya teman-teman. Saya kira teman-teman kami juga itu lebih terproteksi. Tapi saya kira pertanggungjawabannya yang akan ini. Dan saya kira ya MK tentu kami berharap ya MK masih punya. Anda pasti akan bawa ke MK ya? Pasti. Oke, kita break dulu Mas Tio. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami.